keluarga kerajaan Allah, mari yang di rumah-rumah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
kuasa-Mu dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorakan haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam namanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Inilah setiap kami Bapa. Kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa setiap hidup kami, hati kami untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Urapi setiap kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita nyatakan lagu ini dari awal. Seperti ruh sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Tuhan yang di rumah katakan lagu ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, Hatiku tak tahan menunggumu. bagaikan tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan
Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, di minggu yang kedua tanggal 8 bulan Agustus 2021 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu, kasih rahmat-Mu yang selalu baru atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan, aku akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Urapi aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun dari awal pertengahan sampai akhir ibadah hari ini Tuhan. Engkau berkarya lewat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ialah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa sempurna atas para jemaat-Mu, juga para pelayan-Mu yang melayani pada minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Shalom warga kerajaan Allah. Pada hari ini kita akan membahas tema di bulan Agustus, yaitu dewasa, matang, dan sempurna. Terima kasih, puji Tuhan, pada pagi hari ini semua tetap semangat, tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita akan buka di Efesus 4 ayat 13. Saya akan bacakan di sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Warga kerajaan Allah, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus pada jemaatnya yang di Efesus, bagaimana kita harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, di mana kita menjadi dewasa, matang, dan sempurna. Dalam kehidupan kita, waktu terus berjalan tanpa berhenti. Kita tidak menyadari kalau berjalannya waktu, juga berjalannya usia kita semakin bertambah, juga fisik semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Begitu juga setiap kita yang lahir baru, manusia rohani kita juga harus bertambah dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, menuju kedewasaan rohani, saudara-saudara. Jadi untuk mencapai kedewasaan rohani tidak otomatis terjadi pada saat itu, juga ada proses, ada tahap-tahapannya, saudara-saudara. Jadi manusia rohani kita harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani itu sendiri. Dan untuk mencapai kedewasaan rohani itu, kita harus bayar harga. Ada usaha, ada tindakan-tindakan kita untuk berusaha, juga untuk kerinduan kita untuk melekat pada Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 13. Demikian juga kita menjadi satu oleh iman dan pengertian yang sama tentang kebenaran anak Allah. Di situ di Efesus 4:13. Dan kedewasaan penuh ini berbicara mengenai seorang laki-laki yang menjadi dewasa, saudara-saudara. Seorang laki-laki menjadi dewasa. Dewasa di sini dewasa penuh, menjadi dewasa yang matang, menjadi dewasa di dalam jasmani maupun dewasa dalam rohani, saudara-saudara. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini berbicara mengenai semakin lama, semakin hari, semakin bertambah, bertumbuh, menjadi matang seperti karakter Kristus, saudara-saudara. Jadi ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan akan saya bahas di sini, saudara-saudara. Satu adalah kehidupan rohani yang tidak bertumbuh. Namanya anak-anak ya, saudara-saudara, masih tetap dituntun, dibimbing. Jadi ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan yang pertama adalah kehidupan rohani yang tidak bertumbuh. Hidup secara duniawi, saudara-saudara. Dan susu itu menjadi
makanannya bukan makanan keras. Kalau namanya masih anak-anak, masih kecil, perlu disuapin terus, dimanja terus, saudara-saudara. Jadi ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan itu kehidupan rohaninya tidak bertumbuh, saudara-saudara. Saya akan bacakan di 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini belum dewasa, saudara-saudara. Di ayat kedua saya akan bacakan, susulah yang kuberikan kepadamu, susu yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di sini dijelaskan, saudara-saudara, ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan adalah makanannya makanan yang lunak, ya, saudara-saudara. Bukan makanan yang keras. Kalau udah dewasa baru makanan yang keras. Karena kehidupan rohani kekanak-kanakan itu hidupnya tidak bertumbuh secara duniawi. Di sini dijelaskan di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Susulah makanannya tiap hari itu, susu terus. Jadi pengennya yang lembut-lembut aja, yang keras tidak bisa, saudara-saudara. Jadi dewasa, untuk menjadi dewasa rohani itu emang ada prosesnya, saudara-saudara. Ada prosesnya. Ini yang ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan itu, yang pertama tadi itu kehidupan rohani yang tidak bertumbuh. Yang kedua adalah iri hati dan perselisihan atau emosi. Tidak ada penguasaan diri, ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan. Jadi pengennya berantem terus, pengennya iri hati sama teman-temannya punya ini, iri, temennya bisa pelayanan ini, iri, bertengkar sama temennya sendiri, iri sama temennya sendiri. Itu ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan. Saya akan bacakan untuk ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan di 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan itu adanya cuman iri, berantem, berselisih. Itu bukan namanya kerohanian dewasa, saudara-saudara. Kita belajar dari ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan. Yang pertama adalah kehidupan rohani yang tidak bertumbuh. Yang kedua iri hati dan perselisihan, emosi terus, iri hati terus, bertengkar terus. Itu yang menjadi ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan, saudara-saudara. Yang ketiga adalah namanya anak-anak tidak mempunyai tanggung jawab, saudara-saudara. Biasanya udah ada masalah ya cuek aja, karena masih anak-anak tidak ada tanggung jawabnya, saudara-saudara. Ini ciri yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Anak-anak enggan atau tidak mau memiliki tanggung jawab. Kadang anak-anak tidak mau memikul tanggung jawab, udah diserahin. Kalau masih anak-anak mungkin diserahin ke orang tua, ke mamahnya atau ke papahnya. Ini yang menjadi ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan. Jadi tidak mau bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita punya kehidupan kerohanian kita menjadi kerohanian yang kekanak-kanakan, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertumbuh, selalu iri hati, berantem terus, perselisihan terus. Ini ciri-ciri kerohanian kekanak-kanakan. Saudara-saudara, untuk menjadi kerohanian kita menjadi dewasa itu memang selalu ada proses tahap-tahapannya. Kita harus bayar harga yang tadi saya sebutkan di atas. Harus ada usaha, saudara-saudara. Harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha, nggak dapat yang kita tuju. Kita harus ada usaha, harus bayar harga, punya kerinduan untuk melekat di dalam Tuhan, mengenal secara pribadi dengan Tuhan.
saudara-saudara. Dewasa rohani itu sebenarnya mempunyai arti kita punya sikap dan tindakan berdasarkan firman Tuhan yang didengar. Ingat saudara-saudara, firman yang didengar saudara-saudara. Kalau kita sering mendengarkan firman terus, sering melakukan firman terus, yang selama ini kan gereja sudah berikan kepada kita semua untuk tetap setia di dalam firman Tuhan, baca Alkitab, lapor terus. Itu wujud dari kesetiaan kita, wujud dari ketaatan kita saudara-saudara. Untuk menjadi dewasa itu harus, telinga kita harus dibuka saudara-saudara. Jadi dewasa rohani itu sikap, tindakan kita, perbuatan kita berdasarkan firman Tuhan yang selalu kita dengar. Apa yang kita dengar di khotbah, di gereja, siapapun juga yang membawa khotbah, kita harus mendengarkan. Kita harus punya sikap untuk melakukan tindakan itu. Dengar dan lakukan. Soalnya beda saudara-saudara. Firman Tuhan untuk orang dewasa beda sama firman Tuhan yang disukai oleh kerohanian anak-anak saudara-saudara. Itu beda saudara-saudara. Jadi pengennya kalau kerohanian anak-anak itu didengar, udah dengar aja. Kadang kita sendiri kalau di dalam ibadah mendengarkan yang didapat dari gereja, pulang kita udah lupa apa yang kita dapat saudara-saudara. Kita diingatkan selalu mengambil tindakan, sikap kita itu harus positif, harus selalu dilakukan. Jangan mendengarkan saja, tapi harus dilakukan saudara-saudara. Apa yang kita dengar, apa yang sudah kita terima hari ini, saudara-saudara harus lakukan. Harus lakukan. Itu yang menjadi perbedaan antara kerohanian anak-anak sama dengan kerohanian seorang laki-laki dewasa. Itu menjadi perbedaan ya Tuhan, saudara-saudara. Kita akan bahas ciri-ciri kedewasaan rohani ya saudara-saudara. Ini menjadi dasar kita untuk lebih lagi belajar mengenai kedewasaan rohani saudara-saudara. Kedewasaan rohani yang pertama adalah menerima dan rela untuk dididik. Jangan putus asa saudara-saudara. Kalau kita masih anak-anak mungkin belum bisa menerima didikan, teguran apalagi, yang keras-keras apalagi. Pengennya dikasih susu terus, dielus-elus terus, dimanja terus. Kapan mau dewasanya saudara-saudara kalau nggak mau dididik, nggak mau ditegur? Kadang firman Tuhan itu teguran buat kita. Kalau teguran buat kita, pastinya kita ambil sikap tindakan yang benar, yaitu mendengarkan dan melakukan. Bukan seperti kerohanian anak-anak yang tidak mau menerima teguran saudara-saudara, nggak mau menerima apa yang menjadi tugas kita untuk mengambil sikap dan tindakan yang benar. Jadi ciri-ciri kedewasaan rohani yang pertama ialah tadi yang saya sampaikan, rela menerima didikan, jangan putus asa, semangat terus, jangan kendor, jangan kasih kendor katanya. Itu yang menjadi ciri kedewasaan rohani kita. Saya akan bacakan di Ibrani 12, saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 5, saudara-saudara, ciri kedewasaan rohani. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi saudara-saudara, di sini jelas dikatakan di Ibrani 12 ayat 5, saudara-saudara, ciri-ciri kedewasaan rohani adalah rela menerima didikan. Jangan anggap remeh, saudara-saudara, didikan Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan menggampangkan, saudara-saudara. Jangan menyepelekan. Kalau engkau mendengarkan firman hari ini, saudara-saudara, jangan keraskan hatimu, tapi terima, lembutkanlah hatimu untuk menerima firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau engkau meremehkan firman Tuhan, di Amsal dikatakan kalau engkau meremehkan firman Tuhan, engkau akan menerima
malapetaka, akan menerima balasannya. Jangan sampai engkau mendengarkan firman Tuhan membuat enteng, menyepelekan dari firman Tuhan. Diingatkan saudara-saudara, diingatkan di Ibrani 12 ayat 5 saudara-saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi jangan menganggap didikan Tuhan, jangan menganggap meremehkan firman Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau diperingatkannya, jangan ngambek saudara-saudara. Itu menjadi introspeksi pada kita sendiri. Oh, firman Tuhan itu mengena pada saya harus koreksi. Kalau ada yang salah, saya harus koreksi. Jangan sampai kesalahan itu saya ulang lagi. Jangan sampai melakukannya lagi. Koreksi terus, jangan putus asa. Semangat terus, berubah dari kekanak-kanakan menjadi manusia yang dewasa, penuh. Dewasa penuh itu seperti laki-laki dewasa, akil balik, yang tahu kebenaran. Dewasa yang penuh, matang, bertumbuh, bertambah, dan berbuah saudara-saudara. Dan buahnya lebat. Dan selanjutnya saudara-saudara, ciri-ciri kedewasaan rohani yang pertama dari Ibrani 12 ayat 5, rela menerima didikan, jangan putus asa saudara. Di Amsal 3 ayat 11 saya juga akan bacakan saudara-saudara. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan bosan-bosan akan peringatan Tuhan. Tetap melakukan dengan taat dan setia saudara-saudara. Saya akan lanjutkan ciri-ciri kedewasaan rohani yang kedua adalah hidup yang berbuah. Kalau orang dewasa pastinya hidup menjadi berkat saudara-saudara, untuk memberkati banyak orang. Hidup yang berbuah, kalau udah berbuah itu pastinya, kalau saudara-saudara punya tanaman mangga saudara-saudara, atau tanaman buah, kalau buahnya udah lebat pastinya tetangga-tetangga juga melihat, waduh buahnya banyak. Apalagi kalau udah dikasih. Kalau udah dikasih kan menjadi berkat saudara-saudara, menjadi saluran berkat. Pasti senang melihat buahnya, karena banyak, buahnya manis. Dikasih lagi, bersyukur lagi. Kadang didoakan juga, mudah-mudahan bulan depan berbuah lagi saudara-saudara. Itu menjadi berkat saudara-saudara. Ciri-ciri orang dewasa itu menjadi berkat, berbuah. Buahnya itu bisa dinikmati bagi banyak orang saudara-saudara. Itu ciri-ciri kedewasaan rohani kita, semakin hari semakin berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati bagi banyak orang saudara-saudara, menjadi berkat. Saya akan bacakan di Matius 3 ayat 8 saudara-saudara, hidup berbuah menjadi berkat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan saudara-saudara. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buahnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sudah bertobat, balik lagi ke jalan yang benar saudara-saudara, orang-orang juga diberkati saudara atas pertobatan kita. Hasilkanlah buah. Di Yohanes 15 ayat 16 saudara-saudara, saya akan bacakan juga. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dijelaskan ya saudara-saudara di sini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan pergi aja atau bukan datang aja. Kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita juga diutus untuk pergi saudara-saudara. Jangan lupa saudara-saudara, kita diutus Tuhan bukan datang saja kepada Tuhan. Bagus kita datang kepada Tuhan, emang itu kewajiban kita, tugas kita untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi jangan salah, di sini dikatakan supaya kamu
pergi dan menghasilkan buah. Pergi menghasilkan buah. Jadi jangan menetap aja saudara-saudara. Jadi pergi, disuruh pergi. Disuruh apa? Menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan. Kita di gereja GBI Rock Serang Jelgon juga ada pilar sosial. Kita juga sudah melakukan itu. Pergi untuk memberi berkat bagi orang yang membutuhkan. Membagi nasi pada orang-orang yang membutuhkan. Ini sudah kita lakukan, gereja sudah lakukan. Jadi jangan datang saja saudara-saudara, tapi diingatkan di sini supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, saudara-saudara. Ini janji Tuhan. Supaya apa kita, saudara-saudara? Dalam nama Bapakku, kalau kamu minta, diberikannya kepadamu. Kalau kita minta dalam nama Tuhan, kita akan diberikannya. Diberikannya berkat, diberikannya penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Itu yang dijanjikan Tuhan pada kita kalau kita pergi berbuah, saudara-saudara. Dan selanjutnya, saudara-saudara, yang ketiga adalah mengerti tujuan hidup di dalam Tuhan. Jadi membuat keputusan, kalau ciri-ciri orang dewasa rohani, mengerti tujuannya di dalam Tuhan, membuat keputusan dan pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Ini adalah ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri dewasa kerohaniannya. Mengerti tujuan hidupnya, nanti saya ke depannya seperti apa? Apa saya cuman pelayanan di sini aja? Atau nanti ke depannya seperti apa? Harus membuat keputusan dan pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Saya akan bacakan di Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya akan cepat bacakan, saudara-saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara. Mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Jadi membuat keputusan dan pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Berlari-lari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan saudara apa sekarang ini? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan semuanya itu Tuhan dari Allah dalam Kristus Yesus akan memberikan hadiah kepada kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh usia saudara-saudara. Tidak ditentukan oleh usia kita. Mungkin usia kita sudah udah tua, tapi itu tidak menjadi patokan saudara-saudara. Mungkin lamanya menjadi Kristen saudara-saudara, udah lama dari kecil sampai sekarang masih Kristen aja. Tapi itu tidak menjadi patokan atau tidak menjadi ketentuan kita menjadi dewasa rohani. Yang kedua adalah jabatan gereja. Mungkin jabatannya sudah lama menjadi pendoa, menjadi WL, pemusik. Itu juga tidak menjadi patokan saudara. Itu tidak ditentukan dari situ. Yang ketiga mungkin dari pengetahuan rohani kita, mungkin kita sudah lama belajar teologi, mungkin udah S1, S2, S3, S4 saudara-saudara. Tapi itu tidak ditentukan saudara-saudara untuk menjadi dewasa rohani. Yang ketiga adalah karunia rohani kita. Mungkin saudara punya kerohanian atau punya karunia rohani berbahasa roh, itu juga tidak bisa menentukan kita menjadi dewasa rohani saudara. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah sampai saat ini kita memiliki kedewasaan rohani saudara-saudara? Itu yang jadi pertanyaan. Sampai saat ini apakah kita mempunyai atau memiliki kedewasaan rohani?
Yang bisa menjawab adalah saudara-saudara semuanya. Yang kedua adalah, apakah sampai saat ini kita memiliki atau motivasi untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani, saudara-saudara? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Apakah kita saat ini memiliki kedewasaan rohani? Atau yang kedua tadi itu, apakah kita masih memiliki atau motivasi untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Ini adalah tugas bagi kita semua ya saudara-saudara. Kehidupan kerohanian bertumbuh, hidup yang berbuah. Yang kedua tadi, menjadi berkat bagi banyak orang dan mengerti tujuan hidupnya di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang dapat kita kategorikan adalah menjadi dewasa rohani, saudara-saudara. Ini yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Tetap semangat, jangan sampai kita turun, tetapi terus naik terus, melewati proses demi proses untuk menjadi dewasa rohani, saudara-saudara. Hidup bertumbuh, berbuah menjadi berkat, mempunyai tujuan hidupnya di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas firman-Mu hari ini Tuhan, atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk menjadi dewasa rohani ya Bapa, untuk selalu bertumbuh, berkembang dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami masing-masing, untuk memiliki tujuan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap para jemaat-Mu Tuhan, para umat-Mu di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati, biarlah mereka juga mendapatkan kehidupan kedewasaan rohani semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin matang dan semakin sempurna di dalam nama Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur, memberkati pelayanan hari ini Tuhan, WL, multimedia, juga para imam musik, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, aku sudah menyelesaikan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, aku mengucap syukur dan berdoa dan sudah diberkati. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kali lagi nyatakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Mari kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Saudara sudah diberkati dengan firman-Nya, sudah diperlengkapi dengan segala yang baik pada hari ini. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupanmu. Engkau dijadikannya seorang yang dewasa dalam kehidupanmu, menjadi seorang yang bersifat seperti seorang laki-laki dewasa, dan Tuhan menyertai kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu, bahkan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan sediakan menyertai engkau dalam segala jalanmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menuntun, menyertai hidupmu mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.